Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Saudaraku semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam menjalani hidup ini. Saudaraku, malam hari ini kita tidak menggagalkan santet, ya. Tapi kita akan kita akan mewujudkan santet gitu yang ada pada makanan, insya Allah, ya saudaraku. Ya, ada pertanyaan enggak? Mas Cepi, kalau pertanyaan dulu aja, nanti baru. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk. Gimana? Alah, pertanyaan lupa. Ada apa ya? Ini. Nah, malah lupa pertanyaannya. Bentar. Nih, tadi di mana? Cari dulu. Masuk lewat WA atau lewat mana itu? Ini di komentar. Di komentar. Cari dulu. Lupa nggak ditulis ya tadi ya. Udah. Namanya lupa ya nggak apa-apa. Ini banyak komentarnya yang masuk. Jadi sih saya ingatnya apakah santet yang sudah berhasil diwujudkan itu jinnya mati atau kemana, itu yang saya ingat. Oh iya. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santet yang sudah diwujudkan, santet yang sudah kita buang, itu ada yang mati, ada juga yang tidak, ada juga yang mati, ada juga yang melarikan diri, ada juga yang ketangkep. Biasanya kalau yang ketangkep kita buang jauh, tapi seringnya kalau kami itu kita kurung, ya kita bikin kurungan gitu, di atas itu ada kurungan, ya itu untuk, jadi kita seringnya kan kita ngelemparnya ke atas, itu saya masukin ke ini, ke kurungan yang di atas itu. Kalau nanti jinnya sudah bertobat baik-baik, biasanya dilepas. Tapi kalau enggak ya tetap dikurung terus, biasanya gitu saya. Karena kalau nggak dikurung, pengalaman saya gitu ya, ini pengalaman ceritanya. Ketika saya membuang, tadi awalnya saya membuang ke pantai, kita kan dekat pantai selatan, kita dekat, ya kurang lebih insya Allah berapa ya, 10 kilo ada nggak ya? Nggak ada ya, nggak ada 10 kilo lah, ya kurang lebih 8 kilo lah, nggak ada mungkin ya, 7 kiloan ya mungkin ya, insya Allah sekitar 6-7 kilo insya Allah. Ya pokoknya dari tempat kita itu 15 menit sampai pantai insya Allah, pakai motor. Nah, awalnya dulu saya ngelempar ke pantai, tak larungin ke sana, lempar. Tapi lama-lama sana itu, ya hal goib di daerah pantai itu protes. Tiap hari dar dor itu kan mengganggu mereka gitu. Jadi saya berpikir, aduh larung mana ya? Larung ke gunung juga dari dar dor malah nanti kita buang nggak tahu ada orang yang lagi nyari rumput masuk ke dalam, jadi masalah masuk ke tubuh orang. Ke pantai yang aman, sana juga banyak hal goib, nggak suka, ibaratnya protes nggak boleh gitu. Ini saya minta pada Allah untuk berikan kurungan jin gitu. Itu yang kita masukin ke situ. Yang masih hidup biasanya itu kita masukin. Tapi yang melawan dengan kemampuannya, terus atas izin Allah mati, itu Allah yang mematikan, ya udah takdirnya kayak gitu. Saya tidak pernah berniat untuk
membunuh, enggak. Itu juga makhluk Allah gitu. Tapi banyak juga yang lari gitu. Kalau yang lari biasanya lepas, biasanya juga mereka akan mencoba nyerang biasanya. Makanya kadang ketika berat kita harus total rumahnya dibersihkan, dipagar, orang pasiennya itu dibersihkan. Jadi biar total, karena kalau tidak total biasanya tetap mereka akan berusaha nyerang-nyerang kayak gitu. Seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi ya ada yang mati, ada yang melarikan diri, ada yang ketangkep, gitu. Dan ini apa namanya? Ketika namanya sihir atau santet itu nggak cuma 1-2 jin setiap dikirim, 1-2 atau 3 jin itu yang kepalanya, maksudnya yang bosnya gitu ya, atau pemimpinnya. Tapi mereka mempunyai anak buah, bisa 100, 200, 300 jin kayak gitu. Kan 1, 2, 3, 4 enggak. Seperti itu. Nah itu kalau jin yang mati itu bagaimana Mas Indro? Apa hilang, apa ngeletak, apa gimana? Iya, kalau jinnya itu biasanya yang saya tahu sih ya, ada yang biasanya badannya tugel patah-patah kayak gitu. Ada yang cuma pingsan nanti sadar kembali. Ada yang patah, saudaraku bilang, patah ini ke tangannya ininya bisa disambung lagi. itu itu ilmu rawa rontek jin mungkin itu ya. Itu benar. Jadi udah patah-patah itu. Subhanallah. Bisa nyambung lagi, hidup lagi. Ya Allah Rasulullah. Itu ya. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu kayak gitu. Itu. Ada yang hangus atau Ada banyak yang hangus. Tapi yang patah-patah itu ya sama sih kayak yang film. Kayak gini. Kepala badannya lempar sana, kepalanya lempar yang jauh. Enggak. Karena kalau badannya di sana, tangannya sana, kepalanya sana, masih ketahuan sama jin anak buahnya, jadi tangkap-tangkap masuk lagi, jadi lagi, hidup lagi. Rawa rontek jin itu. Kayak di film itu. Angling Darmo. Ya, itu kayak di film beneran. Tapi kalau yang manusia saya belum pernah tahu. Ya, kita bicara yang udah tahu-tahu saja. Kayak manusia gitu ya. Apa namanya, potong tangannya lempar sana, potong kakinya lempar sana, kepalanya potong lempar sana, belum pernah tahu yang nyambung lagi terus hidup. Gitu. Pernah tahu cuma di TV saja. Tapi kalau jin bener. Makanya saya cerita yang sudah tahu-tahu saja. Kalau yang belum tahu saya nggak mau cerita atas izin Allah seperti itu. Ya. Nah, tahunya ya ketika katanya orang itu sakti atau nggak tahu, kepalanya potol, ya mati. Gitu. Belum tahu saya. Jadi ya seperti itu, namanya nggak tahu sih, belum pernah menjumpai gitu loh. Tapi kalau jin banyak yang mempunyai ilmu rawa rontek kayak gitu ya, pada potol balik lagi. Pengalaman saya gitu, pernah dulu ngamuk kayak gitu ya. Jadi itu kepalanya, maksudnya pemimpinnya gitu. Udah rewel dibilangin atas izin Allah, udah kau nyerang terus, akhirnya ya itu kepalanya hancur, kontal ke sana, bagian ke sana. Anak buahnya ngamuk, benar-benar ngamuk. Kamu telah membunuh apa namanya, raja, apa ya, bilang sama saya ngamuk. Ya, saya nggak membunuh. Cepat hidupkan lagi. Mana kepalanya? Mana ini? Ya, saya tidak tahu. Semua tetap ngamuk. Tapi alhamdulillah ya. Terus ini disatukan lagi. Terus kayak orang pingsan, hidup lagi. Ya Allah Rasulullah. Tapi saya pernah menjumpai gitu, saya lempar yang jauh, ya kira-kira mereka tidak bisa menjangkau, ya mati beneran. Udah nggak ini, hilang, gitu, ada yang dibawa. Seperti itu, saudaraku. Ya. Ya, kalau bicara bangsa jin atau hal gaib itu aneh-aneh memang. Aneh-aneh. Tapi kalau manusia itu sebenarnya, manusia yang rawa rontek itu belum pernah saya lihat. Ya mungkin keterbatasan saya belum pernah lihat sih. Ya gitu. Ya. Alhamdulillah. Oh ya, sudah cukup ya. Besok lagi ya pertanyaannya satu-satu aja lah. Gitu. Ini melanjutkan. Ya ini ada roti nih ya. Nah, ceritanya kayak gini, saudaraku, ini ada roti ya. Jadi ini bukan berarti harus apa namanya, berpikir atau berprasangka tidak baik gitu ya, saudaraku.
Jadi ada pasien kita yang dikasih makanan oleh, nggak tahu lah ya, dia dikasih makanan sama seseorang gitu ya. Nah, terus roti. Nah, ternyata dideteksi dulu. Saya bilang udah kadung dimakan. Saya bilang, jadi bapak sini, bapak itu ada hal goibnya. Ya, dideteksi ada hal goibnya dah. Ya, ini udah dibuka. Ya, ya, udah. Ini kebetulan salah satunya roti tawar gitu ya, saudaraku. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan coba wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita semuanya ya, saudaraku. Biar kalau Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Ya Allah, wujudkanlah ya Allah. Wujudkanlah ya Allah. 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 Allah Akbar. Allah. Oh, 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 oh. Hmm, 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 hmm. Ada 3. Besar, kecil, lebih besar. Nah, ini saudaraku. Jadi memang ya hal negatif santet itu bisa juga memang lewat makanan. Tapi bisa jangan kayak gini saudaraku, maaf. Nanti ketika ada orang yang ngasih terus jangan nggak mau makan, jangan seperti itu. Nanti itu nolak rezeki ya tidak baik juga, nggak baik, nggak boleh. Ya, ada rezeki terima saja, walaupun misalkan dia kelihatannya nyantet saya, jangan kayak gitu. Udah diterima saja, diterima karena Allah kayak gitu saja. Nanti dilindungi Allah. Terus jangan ragu, sudah Bismillah, ya dibacakan ayat kursi, gitu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu 3 kali semuanya. Kalau misalkan ragu-ragu, udah ditiup, udah dimakan aja nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Itu jangan malah ditolak, nggak mau, aduh nanti bikin sakit hati. Padahal karena belum tentu saudaraku, belum tentu itu ada hal sihirnya, hal santetnya. Dia ingin menjalin silaturahim dengan ngasih makanan malah kita singkapi tidak baik, itu sangat jangan. Ya. Jadi cara netralisirnya Itu tadi. Ya. Saya bikin seperti ini maksudnya saya khawatirkan nanti Mbok malah jadi tidak baik, dan arti malah wah nanti ada yang makasih makanan Mbok malah nggak mau nerima, malah jadi perselisihan. Itu yang sebenarnya yang saya pikirkan seperti itu. Tetap diterima. Ya udah karena Allah jadi terima. Tuh, sebelum makan berdoa dulu. Kalau sekira ragu-ragu bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Udah 3 kali semua, udah ditiup karena Allah, udah makan saja nggak apa-apa, aman-aman. Gitu. Ya. Juga zaman sekarang juga jarang sih yang menggunakan makanan, jarang sekali. Lebih canggih lewat angin, lebih cepat. Gitu. Lebih canggih lah, mereka juga pinter. Bangsa jin itu juga berkembang teknologinya.
gitu ya. Jadi yang saya ini jangan pernah menolak dikasih makanan, jangan gitu. Cuma jadi kita dengan ada video ini, jadi kita berdoa itu saja. Kalau kita ragu atau kita curiga, berdoa udah cukup, tapi tetap diterima. Itu sama kayak ini enggak Mas Hendro? Sama kayak penglarisan enggak Mas Hendro? Maksudnya Yang ini. Maksud penglarisan itu kan juga lewat makanan. ya besok aja lah itu dibahasnya. Ya besok saja deh, hanya dibahas sekarang ini aja. Besok kita cari beli makanan yang orang pesugihan, insya Allah baru kita ya gitu kita bisa cerita. Karena kalau goib nggak bisa apa ya, kita nggak diberi penglihatan ya bingung juga mau menyampaikan, salah juga gitu ya saudaraku ya. Kita diterima dan jangan ditolak kalau diberi makanan itu, karena nanti malah mereka yang memberi makanan baik-baik malah kita menyikapi tidak baik. Itu saja segala kesalahan saya, Hindron Cahyono, Paguyuban Suryo Kendil Wesi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.